Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Munawir, jurusan KPI STEN Tengku Dirundeng, Melabuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengaruh Pembangunan Terhadap Lingkungan. Presentasi ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi bimbingan Bapak Baihaqi. Pembahasan pertama, saya akan membahas tentang masalah lingkungan. Menurut Salim, dalam bukunya yang berjudul Lingkungan Hidup dan Pembangunan, ada dua yang paling mengoncangkan keseimbangan lingkungan, yaitu perkembangan ilmu dan teknologi serta ledakan penduduk. Perkembangan iptek telah mengubah keadaan lingkungan tempat hidup sehingga menimbulkan gangguan. Ledakan penduduk yang terjadi telah memicu percepatan perubahan lingkungan agar kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Ledakan penduduk telah mendorong keharusan untuk melancarkan pembangunan sekaligus dengan pengembangan lingkungan. Untuk dapat memulihkan keseimbangan lingkungan yang rusak adalah penting untuk menciptakan keragaman dalam sistem lingkungan. Semakin beragam isi lingkungan, maka makin stabil sistem tersebut. Pembangunan pada hakikatnya menimbulkan keragaman dan diversifikasi dalam kegiatan ekonomi. Semakin beragam kegiatan ekonomi, semakin besar kemampuan ekonomi negara itu untuk tumbuh cepat dan stabil. Namun demikian, keragaman dalam kegiatan ekonomi harus sejalan dengan usaha meragamkan sistem lingkungan. Hal ini hanya mungkin apabila dalam proses pembangunan sudah diperhitungkan dari segi lingkungan hidup dan diusahakan keselarasan antara pengembangan keragaman kegiatan ekonomi dengan perkembangan keragaman sistem lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi secara cepat telah melampaui batas daya tampung sistem biologi bumi disertai dengan menyusutnya sumber daya. Dengan demikian, permasalahan lingkungan berakar pada hubungan jumlah penduduk yang sistem alam serta sumber dayanya. Pembahasan kedua, yaitu tentang pemecahan masalah lingkungan menurut Swam dan staf proses pemecahan. Pemahaman tentang akar permasalahannya yaitu mengembangkan strategi-strategi untuk mengoreksi masalah yang ada pada saat sekarang dan mencegah kejadian di masa datang. Dengan demikian, untuk dapat memecahkan masalah krisis lingkungan harus ditunjukkan pada akar penyebabnya. Implementasi pemecahan pada tingkat akar penyebabnya merupakan pemecahan masalah yang sebenarnya bukan hanya pemecahan seadanya yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Pembahasan ketiga yaitu tentang pengaruh lingkungan. Dampak perubahan lingkungan merupakan bagian dari pemecahan perencanaan awal suatu pembangunan. Analisis mengenai dampak lingkungan ditunjukkan agar lingkungan tetap terpelihara untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Berlangsung setidaknya suatu kegiatan pembangunan didasarkan atas ada tidaknya dampak pentingnya dari kegiatan tersebut. Dampak penting yang dimaksudkan adalah perubahan yang sangat mendasar akibat adanya suatu kegiatan. Sedangkan dampak lingkungan adalah perubahan lingkungan akibat adanya kegiatan baik bersifat positif maupun negatif. Pembahasan keempat yaitu membangun masyarakat yang menerapkan prinsip berkelanjutan. Terdapat 4 prinsip etika berkelanjutan untuk mendasari etika prinsip berkelanjutan, yaitu sustainable security, memegang teguh etika
bahwa bumi ini memiliki sumber-sumber yang terbatas dan digunakan oleh semua organisme. Manusia merupakan bagian dari alam dan juga merupakan subjek dari hukum-hukum alam dan tidak kebal terhadap hukum-hukum alam. Manusia berhasil adalah manusia yang mampu bekerja sama dengan kekuatan alam, bukan manusia yang mendominasi alam. Memegang prinsip yang tegas bahawa ekosistem yang sehat yang berfungsi baik adalah sangat penting untuk semua bentuk kehidupan. Dengan demikian, etika prinsip berkelanjutan atas memberikan arah tindakan kita berkaitan dengan lingkungan. Demikianlah penjelasan saya mengenai makalah yang berjudul Pengaruh Pembangunan Terhadap Lingkungan. Semoga dengan makalah saya bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.